kepercayaan publik terhadap pimpinan Pak Jokowi di atas 80%, itu juga menjadi sangat mencintai sosok Pak Joko Widodo. Dan oleh karena itu saya sampaikan tadi, ada banyak di sini ini beragam ini. Hanya satu tujuan kita, bahwa keberlanjutan pembangunan kita kekuatan penyeimbang dalam suprastruktur politik. Selain eksekutif yang kuat, kita butuh legislatif yang kuat. PSI supaya menjaga negara ini jauh dari intoleransi, jauh dari korupsi. Komitmen dan keinginan. Saya kira ini yang bisa. Kalau persoalan pertanahan nanti langsung dengan Pak Wakil Menteri. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang boleh datang kita ini, dan tentu ini menjadi bagian dari silaturahmi kita semua. Terima kasih Tuhan. Santi Om, sadu. Shalom. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah mengakhiri sambutan. Bro, silakan duduk atau mulai. Iya baik, kita sambut dengan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian semua yang di sini. Nama saya Kaisang Pangarep. Saya berdiri di sini sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ini memang sekarang cuma partai kecil, tapi insya Allah di pemilu 2024 nanti kami akan menjadi partai yang diperhitungkan di Indonesia. Saya tidak mengajak untuk memilih PSI, itu terserah Bapak Ibu di sini semuanya. Tapi saya mengajak Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang di sini untuk datang ke tempat pemungutan suara nanti di 14 Februari 2024. Yang mau Valentine ya diundur dulu ya. Nyoblos dulu, nanti di sana kan coblosannya ada untuk memilih presiden dan wakil presiden, ada caleg untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota maupun DPD juga ada. Jadi saya minta mohon kepada bapak-bapak ibu sekalian, ini belum masuk Senayan udah mati ya. Jadi ibu sekalian ada di sini untuk datang ke TPS setempat untuk nyoblos. Itu saja pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi kami ada Pak Solidaritas. Kami ada di sini sekaligus terima kasih. Juga pada waktu kunjungan lalu kami sempat dialog dan kami Pak Jokowi telah menyetujui untuk pembangunan Geraha Pentakosta. Nah di situ akan diolah oleh 30 sinode yang ada ini, pendeta-pendeta yang ada. Dan saat ini langsung direspon oleh Menteri PUPR, kebetulan hadir. Kementerian PUPR. Kami di Kementerian PUPR diamanahkan oleh Pak Jokowi untuk mensertifikasi semua bidang tanah di Indonesia. Bagaimana sikap PSI terhadap isu global, terhadap Israel dan Hamas. Ini jangan dianggap sepele, karena bisa merepet sampai di anak cucu di bawah. Karena Sulawesi Utara kita sudah menjaga dengan baik hubungan dengan Bapak Oli dulu, kami sangat luar biasa. Semua bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Kami tidak mau apalagi partai anak muda ini yang meneruskan kita bangsa harus punya sikap jelas. Jadi bagaimana posisi PSI terhadap Israel dan Hamas. Singkat saja, Tuhan memberkati. Posisi PSI, kami percaya bahwa sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa perdamaian di dunia ini, ya, perdamaian yang abadi, itu merupakan salah satu misi yang harus ditegakkan oleh negara Republik Indonesia. Setuju? Dan oleh karena itu satu-satunya solusi untuk menyelesaikan konflik adalah peaceful conflict resolution, mencari titik-titik temu dan mengurai titik-titik tengkar.
Dan solusi yang paling ideal untuk persoalan Israel dan Palestina adalah berdirinya dua negara damai yang berdampingan, two state peaceful, two state solution, dua solusi negara kembar seperti demikian yang hidup berdampingan secara damai. Nah, hari-hari ini ya kita menyaksikan kembali ada konflik ya antara Hamas yang kalau kita baca berita juga tidak merepresentasikan aspirasi penuh rakyat Palestina, dan kemudian dibalas kembali oleh Israel, yang tentu sekali lagi perang tidak akan pernah menjadi solusi. Konflik politik antara elit kedua belah pihak ini yang menjadi korban adalah siapa? Rakyat kecil yang tidak punya senjata. Nah, oleh karena itu kami ya, di DPP PSI mendorong, apakah itu Pak Presiden, dan Pak Presiden sudah menyampaikan hal yang sama, mendorong perdamaian, termasuk di sini adalah institusi level regional maupun internasional untuk mengambil tindakan cepat untuk melakukan ceasefire, ya, untuk melakukan gencatan senjata, ya, yang kemudian balik ke meja perundingan misalkan, untuk saya lagi mencapai apa yang disebut sebagai negara damai berdampingan di Palestina. Terima kasih. Oleh Pak Wamen, saya kira cuma saya mau menambahin hati-hati mengenai hal apa yang sebenarnya kita bisa lakukan, hal kecil. Jadi kita tahu sekarang di sosial media aja banyak berantem, banyak dikit-dikit isu sana isu sini. Jadi hal kecil yang kita bisa lakukan sekarang aja, kita itu saling menghormati satu sama lain. Tidak ada yang terjadi namanya bullying online, saling ngebully di Instagram, di Twitter. Saya rasa hal-hal kecil tersebut itu juga sudah bisa kita untuk mengurangi namanya konflik. Karena mau sebagaimanapun, sekecil apapun konflik ya tetap konflik. Jadi menurut saya zero konflik itu jauh lebih baik. Itu aja sih dari saya. Dan dari anggaran yang membengkak negara, anggaran apa saja yang seharusnya PSI usulkan untuk tidak dianggarkan? Itu saja. Terima kasih. Pertama, bahwa ada dasar konstitusinya di pasal 28H ayat 1 dan 3 dan juga pasal 34 di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada payung hukumnya sesuai dengan konstitusi kita, bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan, Bapak dan Ibu. Jadi mirip dengan hak kita untuk beribadah ya, dengan bebas sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini juga adalah hak yang melekat kepada setiap warga negara. Yang namanya melekat tidak perlu bayar, tidak perlu daftar, otomatis adalah hak kita sebagai warga negara. Jadi sudah ada payung hukumnya dulu. Lalu tadi pertanyaan dari Bro, bagaimana biayanya gitu kan ya. Nah, kami sudah hitung-hitung di dapurnya PSI bahwa kalau kita merujuk, banyak nggak Bapak dan Ibu? Banyak ya. Kita sih kayaknya nggak pernah lihat seumur hidup kita uang 100 triliun lebih gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau dibandingkan dengan subsidi BBM itu 500 triliun. Ya, 500 triliun. Nah, uangnya dari mana? Nah, jadi saat ini untuk BPJS itu ada dua sumber. Pertama, berdasarkan membership atau keanggotaan mandiri. Kita bayar, barulah kita jadi member. Atau bisa juga misalnya menaikkan cukai rokok, dimana kalau menurut studi-studi orang yang rokok ini nih mau dinaikkan berapapun dia... Kita nggak bisa ngasih saran, kita nggak bisa menilai harusnya warga mana tuh yang ngasih saran balik buat PSI apa yang bisa kita lakukan nanti buat Indonesia. Emang seperti yang kita tahu kemarin di survei juga level untuk toleransi di sini sangat tinggi, dan kita juga tahu ada beberapa kota yang dimana level intoleransinya sangat tinggi juga. Jadi mungkin malah harusnya nih berbalik, kita yang tanya bagaimana caranya ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini itu bisa saling
toleransi antar umat beragama, antar etnis, antar suku. Jadi malah harusnya saya balik nih. Harusnya saya caranya kita bisa kolaborasi. Gimana caranya kita ini nggak hanya di Manado aja, tapi di seluruh kabupaten, kota, provinsi di Indonesia. Mungkin kita malah harusnya belajar dari Bapak gitu. Apa? Mensosialisasikan pada masyarakat masing-masing di Manado, dan mungkin dengan orang Manado punya moto situ timo moto kita hidup untuk menghidupi orang lain. Jadi mungkin dari kehidupan lokal juga membantu warga Manado untuk boleh saling menghargai satu sama lain. Masalah yang cukup besar di Indonesia. Jadi kami sekali lagi mohon bantuannya dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Tolong beri kami saran, kami punya wakil di Manado. Begitu berani memilih Bro Kaisar. Pertama kali ketika berdiri di podium, beliau bilang begini, saya deg-degan ya. Kemarin sebenarnya saya berencana buat driving, tapi waktunya tidak cukup ternyata. Jadi kita agendanya adalah bersosialisasi politik supaya bapak-bapak, ibu-ibu di sini semuanya datang ke TPS untuk nyoblos di Februari 14 2024. Saya tidak minta buat nyoblos PSI, masih banyak partai lain, ada PDIP, PKS, Nasdem, PKB. Itu kan balik lagi terserah ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Saya cuma sosialisasi supaya datang buat nyoblos. Dan yang tadi seberapa banyak waktunya saya, ya waktu saya emang dikit, tapi kita punya teknologi kok, namanya Zoom, ada Google Meet, bisa saya telepon, bisa saya selesaikan dalam waktu 1 minggu. Cuma kenapa saya memilih kota seperti kemarin Bali, kemarin ada Tasikmalaya, Garut, dan ini Manado, karena salah satunya makanannya enak. Ya. Jadi saya juga milih sekalian, saya kan kulineran, udah lama saya nggak liburan soalnya, itu aja. Disilakan teman-teman media melakukan penanganan dan setelah sesi foto bersama kami persilakan ketua kami mohon untuk oke. Sekali lagi pada saat hitungan ketiga, 3 Jokowi. Oke, terima kasih boleh disilakan untuk Kaisang, ya Kaisang sekali lagi katanya. 3 Kaisang. Demikianlah sesi foto bersama. Disilakan untuk kembali ke berikan komentar melihat antusiasme masyarakat Manado datang sini. Sangat senang, terima kasih buat semuanya yang sudah datang buat hari ini. Terima kasih. Apa benar kunjungannya cuma khusus untuk sosialisasi atau mungkin ada agenda lain mungkin bisa di spill? Sosialisasi. Tadi kan memang tadi saya bilang nyoblos PSI, enggak kan? Ada lagi pertanyaan yang lain? Bro tadi bilang belum ya, yang dulu nih. Ya, masih ada dari belakang. Bro tadi bilang sempat bilang menyukai Manado ini, kunjungan ke Manado ini salah satunya kulinernya. Mungkin sempat makan kulinernya apa sih? Jadi apa? Rahang tuna pakai bubur Manado. Dan Rasanya gimana? ya pisang tadi. Pisang borowa. Nah, pisang samborowa. Rasanya gimana? Pedes. Perutnya orang Solo udah mulai berasa. Enak-enak makanannya. Partai Gerindra mendesak PSI deklarasikan Prabowo gimana? Apa? Partai Gerindra mendesak PSI untuk deklarasikan Pak Prabowo gimana? Nggak apa-apa, hanya Partai Gerindra. Belum ada rencana untuk melakukan deklarasi. Kita belum menentukan arah kami. Bagaimana tanggapan Ketum PSI terkait dorongan dari Partai Gerindra yang mencalonkan, yang memasangkan Prabowo dengan Gibran? Ya udah, nggak apa-apa tuh, sah-sah aja. Ada lagi? Cukup? Baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak sudah datang.
Survei ya, polling itu menurut temuan mereka elektabilitas PSI naik 3 kali lipat menjadi 3,5% semenjak Kaisang bergabung. Ya, syukurlah diresponi positif oleh masyarakat. Karena responnya positif sekali, caleg-caleg, kader-kader terus semangatnya berkali-kali lipat. Jadi masih ketumpun dari sejak pelantikan sampai saat ini belum ada hari libur sama sekali, setiap hari keliling. Jadi dengan adanya Mas Kaisang ini, elektabilitas dari presiden belum naik. Ketika pada saat kirim itu dia stagnan ke berapa? Dia stagnan ke berapa? Berapa persen? Waktu tidak maksudnya persentase dari presiden. Ya 3,5. 3,5 menurut kemarin ya ada lembaga polling namanya naik 3 kali lipat karena sebelumnya kan tercatat sekitar 1%. Jadi naik 3,5 kali lipat. Jadi sampai sekarang udah berapa? 3,5%. Kayak orang pacaran mas harus cocok gitu kan, chemistry-nya sama-sama cocok. Kemudian prosesnya juga lama. PDKT-nya lama, kenalannya lama. Kemudian juga ada sama-sama asosiasi merasa cocok. pendeta Indonesia. Dapat disolidarisasi. 4% berarti sekitar 26-27%. Ada permohonan juga dari persatuan Mohon doanya. umat Buddha Indonesia Provinsi Jawa Barat. Teman-teman yang udah nyaman ada di sektor swasta akhirnya nyebur ke politik gara-gara melihat Pak Jokowi dan melihat program-program Pak Jokowi bagus semuanya. Indonesia hari ini pertumbuhannya rata-rata 5%, cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain pasca pandemi. Dan program Pak Jokowi kami ingin lanjutkan supaya kita bisa melihat hasilnya. Jadi Pak Jokowi adalah bapak ideologi kami, sumber inspirasi kami, dan kami ingin melihat ada keberlanjutan setelah Pak Jokowi selesai nanti. Bu, apakah dengan Banyak spanduk itu bukan nggak semuanya PSI yang buat ya. Kalau yang buat kan yang anggota legislatif, pengurus, selamat datang gitu kan. Tapi ya Pak Jokowi adalah bapak ideologis kan. Kalau tadi rencana apakah someday Pak Jokowi Sambil jalan Pak, sambil jalan, monggo. Nggak tahu, tapi kalau beliau mau ikut gabung di PSI juga tentu kami sangat senang sekali. Terima kasih. Bahwa pada pemilu 14 Februari 2024 nanti supaya semua masyarakat yang punya apa yang akan dipilih betul-betul berkenan kepada Tuhan dan yang terbaik.